Pemirsa, kita mulai kabar yang pertama. Kapolres Nonaktif Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sidang kode etik digelar oleh Divpropam Polri di Gedung TNCC Mabes Polri. AKBP Fajar menjalani sidang etik buntut aksi pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap 4 orang korban, yang 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Selain melecehkan 4 korban, AKBP Fajar juga merekam, menyimpan, dan menyebarkan video aksi bejatnya. Hal tersebut diketahui berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Biro Waprov Divisi Propam Polri setelah memeriksa sebanyak 16 orang saksi termasuk ke-4 korban. Di samping kekerasan seksual, AKBP Fajar juga disebut merupakan pengguna narkoba. Dengan sidang kode etik ini, menurut Kompolnas, AKBP Fajar akan menghadapi hukuman paling berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. Tapi ada pasal ya, yang pasalnya sama hurufnya berbeda, yang mengatakan kalau ini dilakukan ya korbannya anak-anak mengalami kerusakan fisik atau jumlah korbannya lebih dari 1 bisa hukuman seumur hidup. Makanya kita juga dorong hukuman seumur hidup. Jadi itu yang penting. Dengan konstruksi peristiwa seperti itu, bahkan kemarin Karo Waprov juga mengatakan ini pelanggaran berat, ya kategorinya ya pasti ini pemecatan dengan tidak hormat. Lalu bagaimana jalannya sidang kode etik ex-Kapolres Ngada? Kita langsung tanyakan saja pemirsa kepada rekan kami Iman Fajar. Selamat siang, Iman. Apa agenda sidang kode etik dari mantan Kapolres Ngada hari ini? Ya, Indira dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang kode etik profesi Polri terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma ini masih terus berlangsung, di mana sejatinya untuk sidang ini harusnya berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun tadi kami melihat bahwa AKBP Fajar ini baru memasuki ruang sidang ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya memang dirinya ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Dan untuk sidang tersebut juga dilaksanakan di gedung TNCC Mabes Polri. Dan tadi kami juga sempat berbincang-bincang juga dengan Komisioner Kompolnas Khairul Anam, di mana memang untuk sidang kali ini untuk mengetahui seperti apa konstruksi peristiwa ataupun juga tindakan yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma tersebut. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa sidang kode etik ini juga untuk sanksi terberatnya adalah pemecatan dengan tidak hormat, di mana ini kemungkinan yang akan dikenakan terhadap AKBP Fajar tersebut melihat tindakannya yang cukup keji, di mana dirinya melakukan tindakan asusila terhadap 4 orang, di mana 3 orangnya merupakan anak di bawah umur dan juga ada penyalahgunaan narkoba serta pembuatan video porno yang kemudian diupload di situs online. Ini kemudian juga diprediksi akan memberatkan posisi dari AKBP Fajar Widyadharma untuk kemudian dalam sidang kode etik ini yang rencananya akan diputuskan sanksi apa yang akan ditetapkan pada AKBP Fajar ini, yang kemungkinan adalah pemecatan tidak dengan hormat, pemirsa. Kemudian kalau kita bicara soal pasal pidananya ini juga sebelumnya Fajar juga terancam dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya seperti pasal 6 huruf C, pasal 12 dan pasal 14 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pasal 45 ayat 1 junto pasal 25 ayat 1 UU ITE dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Namun menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, meskipun dalam pasal umum ini untuk ancaman hukumannya ini diatur 15 tahun hukuman penjara, namun tidak menutup kemungkinan bahwa AKBP Fajar ini dapat dikenakan hukuman seumur hidup, mengingat ini dilakukan oleh salah satunya adalah pejabat, kemudian dan juga tindakannya ini merugikan tidak hanya 1, namun dalam hal ini ada 4 orang yang tercatat menjadi korban dari kebejatan dari AKBP Fajar tersebut. Tentunya kita akan menantikan kemudian juga bagaimana hasil dari sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma pada siang hari ini. Terima kasih Iman Fajar, informasinya langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.